Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ah wa wala, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul azim. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat serta pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan. Salawat dan salam pun senantiasa pula kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan manjatkan puja-puji dan syukur serta berselawat, bahkan kita berada di hari dan di bulan yang mulia Ramadan, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang selalu cintainya dan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir berusaha untuk terus-menerus di hari pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya akan menyampaikan kepada saudaraku kaum muslimin dan muslimat serta pemirsa tentang kemuliaan Ramadan, keagungan Ramadan. Mudah-mudahan dengan Al-Fakir menyampaikan tentang keagungan kemuliaan Ramadan yang untuk kita sebagai umat Muhammad SAW, Al-Fakir dan para pemirsa serta saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat berusaha untuk dapat mengisi hari, minggu dan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah lagi yang dikutip dalam kitab Durratun Nasihin karya Al-Imam Musa bin As-Sakir. Diceritakan bahwa seseorang yang namanya Muhammad, anna rajulan ismu Muhammad kana yusalli qattun, bahwasanya diceritakan ada seorang yang nama Muhammad yang dimana dia selama hidupnya bahkan untuk ibadah saja sulit dikatakan dia orang Islam. Kebanyakan hari-harinya dihiasi dengan perbuatan maksiat dan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk sholat. Di tahun sebelum dia meninggalnya, dia jumpai Ramadan. Si Muhammad ini merubah sikapnya, perilakunya drastis sekali. Kalau istilah perubahan yang drastis 90%, bahkan mencapai 100% perubahan sikapnya dan perilakunya. Si Muhammad tatkala datang Ramadan, dia berubah kepribadiannya, cara berpakaiannya, intinya dia rubah sikap-sikapnya, perilakunya, akhlaknya yang dulunya jelek, tercela, dia rubah menjadi orang yang baik, orang yang punya akhlak yang terpuji. Perubahan yang sangat drastis ini membuat teman-temannya, sahabat-sahabatnya bertanya, "Hei Muhammad, bukankah dulu kemarin-kemarin kamu orang-orang yang jarang sekali sholat, bahkan sama sekali tidak sholat, selalu bergelimangan dengan perbuatan salah dan dosa. Kok kenapa sekarang kau Muhammad berubah 99 bahkan 100%? Pakaianmu bersih dan rapi, badanmu pun terurus, bicaramu pun lemah lembut. Mengapa kamu itu lakukan, wahai saudaraku, wahai temanku Muhammad?" Si Muhammad jelaskan, "Ketahuilah, sekarang adalah bulan rahmat Allah.
bulan kasih sayang Allah, bulan keberkahan Allah, bulan ampunan Allah, yaitu Ramadan. Mudah-mudahan dengan saya merubah kepribadian saya, sikap saya, kebiasaan buruk saya, dengan Ramadan ini Allah ampuni salah dan dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Saya mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat serta pemirsa yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, si Muhammad meninggal dunia. Meninggal dunia, kemudian malamnya dimimpikan oleh seorang alim. Dalam mimpi seorang alim bahwa si Muhammad berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh si alim, bukankah kamu semasa hidup dunia dulu lebih bergelimangan dengan perbuatan dosa, menjauhkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya? Kok kenapa kamu masuk surga ya Muhammad? Kenapa kamu berada surga Allah Subhanahu wa taala? Muhammad menjawab, Ghafarali Rabbi bihurmati ta'zimi Ramadan. Ketahuilah, Allah telah mengampunkan saya, memaafkan saya dengan saya menghormati keagungan Ramadan. Itulah jawaban si Muhammad kepada si orang alim yang memimpikannya. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berlimangan dosa, orang yang selalu berbuat dosa, berbuat maksiat, kedurkaan kepada Allah dan Rasulnya, tatkala datangnya Ramadan, dia rubah sikapnya, perilakunya, dia mendekatkan diri kepada Allah, diawali dengan dia bertobat, beristighfar. Itu dia lakukan karena bulan Ramadan, karena dia merubah semuanya itu karena kemuliaan Ramadan. Dengan dia memuliakan Ramadan, dia bertobat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala dengan mulianya Ramadan diterima tobatnya dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, masih panjang umur kita, mudah-mudahan kita pun berharap supaya Allah memanjangkan umur kita dan memberikan kita nikmat yang lain, sehat walafiat, panjang umur, keberkahan dan yang lainnya. Makanya berusaha semaksimal mungkin di hari-hari Minggu di Ramadan ini, mari sama-sama setelah kita bertobat, kita isi dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan sholat-sholat sunnah, termasuk sholat tarawih, witir, tambah lagi sholat-sholat tahajud, hajat tua, dan dekatkan diri kita dengan Al-Quran walau satu halaman. Kemudian perbanyak kita sedekah. Itu semua salah satu bukti kita memuliakan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan memudahkan kita untuk mengisi Ramadan sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Saudaraku, Al-Fakir mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.